Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rudianto dan Yunita Salsabila Aziz. Halo sahabat sejarah, di sini kami akan menarasikan sebuah sejarah yang berdasarkan beberapa surat kabar atau koran luar negeri yang berjudul tentang laju pertumbuhan populasi imigran muslim di Eropa beserta masalah yang mengitarinya. Dilansir dari surat kabar Pew Research Center yang berjudul Europa Growing Muslim Population, Eropa dan banyak negara anggotanya telah membuat perubahan kebijakan yang bertujuan membatasi arus pengungsi. Memprediksi tingkat migrasi di masa depan tidak mungkin karena migrasi tidak hanya terkait dengan kondisi politik dan ekonomi saja di luar Eropa, tetapi juga dengan perubahan situasi ekonomi dan kebijakan pemerintah di Eropa. Eropa pada tahun 2050 diperkirakan berada di antara 11,2% sampai dengan 14%. Sementara populasi muslim Eropa diperkirakan tumbuh di ketiga skenario dan lebih dari 2 kali lipat dalam skenario migrasi menengah dan tinggi non-muslim Eropa. Di sisi lain diproyeksikan menurun dalam jumlah total di setiap skenarionya. Secara keseluruhan, populasi Eropa diperkirakan akan menurun drastis tanpa adanya migrasi di masa yang akan datang. Negara-negara yang telah menerima pengungsi muslim dalam jumlah yang relatif besar dalam beberapa tahun terakhir diproyeksikan akan mengalami perubahan terbesar dalam skenario migrasi tingginya. Satu-satunya yang memproyeksikan arus pengungsi yang deras ini akan berlanjut ke masa yang akan datang. Misalnya, populasi Jerman akan diproyeksikan menjadi sekitar 20% muslim pada tahun 2050. Dalam skenario tinggi, sebuah cerminan dari fakta bahwa Jerman telah menerima banyak pengungsi muslim dalam beberapa tahun terakhir ini dibandingkan dengan 11% di tahun-tahun sebelumnya, yang mana titik awal untuk semua skenario ini adalah populasi Eropa pada tahun pertengahan 2016. Akan tetapi menghitung jumlah pasti muslim yang saat ini Eropa bukanlah tugas yang mudah. Diperkirakan 3,7 juta muslim bermigrasi ke Eropa antara pertengahan tahun 2010 dan pertengahan tahun 2016, termasuk sekitar 2,5 juta migrasi reguler yang masuk secara legal sebagai pekerja, pelajar, serta 1,3 juta muslim yang telah atau diharapkan akan diberikan status pengungsi. Berdasarkan tingkat persetujuan permohonan suaka baru-baru ini, Pew Research Center memperkirakan bahwa hampir 1 juta pencari suaka muslim tambahan yang akan datang ke Eropa dalam beberapa tahun terakhir tidak akan menerima permohonan suaka mereka berdasarkan tingkat persetujuan sebelumnya di suatu negara. Ada beberapa juga bisa mencoba tinggal di Eropa secara ilegal. Ini akan berdampak pada Eropa yang akan bertahan untuk jangka yang panjang dengan memberikan dasar 25,8 juta muslim pada tahun 2016. Namun jika dilihat dari semuanya itu, sekitar 1 juta muslim yang saat ini berada dalam limbo hukum di Eropa untuk tetap tinggal di Eropa yang tampaknya tidak mungkin baseline 2016 bisa naik setinggi 26,8 juta dengan efek riak di 3 skenario tadi. Laporan ini yang berfokus pada muslim di Eropa karena perubahan cepat yang disebabkan oleh masuknya pengungsi baru-baru ini memberikan perkiraan pertama tentang pertumbuhan populasi muslim di Eropa setelah gelombang pengungsi antara tahun 2014 dan pertengahan tahun 2016. Proyeksi memperhitungkan ukuran saat ini baik populasi muslim dan non-muslim di Eropa saat ini, serta migrasi internasional, komposisi usia dan jenis kelamin, tingkat kesuburan dan kematian, dan pola konversi. Populasi muslim Eropa beragam. Ini mencakup muslim yang lahir di Eropa dan di berbagai negara non-Eropa.
Tingkat komitmen dan keyakinan agama bervariasi di antara populasi Muslim Eropa. Antara pertengahan tahun 2010 dan pertengahan tahun 2016, jumlah Muslim di Eropa tumbuh pesat melalui peningkatan alami saja, yaitu perkiraan kelahiran melebihi jumlah kematian di kalangan Muslim lebih dari 2,9 juta selama periode itu. Sebagai perbandingan, populasi non-Muslim di Eropa sedikit menurun antara tahun 2010 dan penurunan alami sekitar 1,7 juta orang di populasi non-Muslim Eropa, sedikit melebihi peningkatan bersih migran non-Muslim dan perubahan bersih sederhana karena agama. Kemudian jika merujuk pada media surat kabar lain seperti Avnews yang berjudul Study Eropa Muslim Population to Grow, Migration or Not, populasi di Eropa akan terus mengalami peningkatan dalam dekade berikutnya, dan dalam laporan menyebutkan ada 3 skenario untuk melihat lajunya jumlah Muslim yang tinggal di Eropa pada tahun 2050 yang akan datang. Dalam 3 skenario menggunakan perkiraan jumlah pada tahun 2016 yaitu sebesar 25,8 juta. Namun dengan migrasi yang hampir banyak itu, umat Muslim masih sangat jauh daripada populasi orang Kristen dan orang yang tidak beragama. Tetapi imigran menjadi topik yang sensitif di kalangan politik Eropa, sebab setelah masuknya pendatang pada tahun 2015 sampai tahun 2016 dan dari negara lain telah melibatkan sebuah partai populasi yang menampakkannya pesan anti-Islam. Dan adapun menurut dari data sensus data imigran dan sumber lainnya, ada 30 negara yang termasuk 20 negara anggota Uni Eropa seperti Norwegia dan juga Swiss. Akan tetapi tidak semua negara terpengaruh oleh imigrasi di masa depan. Dalam skenario tinggi, Jerman dan Swedia akan mengalami peningkatan besar sebab kedua negara tersebut menerima pencari suaka yang paling banyak, dan dikatakan bahwa Muslim terbentuk menjadi 6% dari populasi Jerman pada tahun lalu dan akan naik menjadi 20% pada tahun 2050 yang akan datang. Sedangkan Muslim di Swedia yang awalnya 8% pada tahun 2016 akan bertambah mencapai 31%, dan sedangkan di negara yang penduduk Muslimnya yang relatif rendah atau sedikit, akan terus sedikit orang Muslim di tahun 2050 yang akan datang. Selanjutnya yaitu, berdasarkan survei yang dilakukan CNCB, lebih dari 1.000 orang dari 10 negara di Eropa. Survei ini dilakukan sebelum perintah eksekusi Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, yang melarang 7 negara bagian mayoritas Muslim dan pembekuan kedatangan terhadap pengungsi. Mereka diminta untuk merespon pandangan terhadap pernyataan migrasi lanjutan dari negara-negara yang mayoritas Muslim harus dihentikan. Dari 10 negara Eropa yang disurvei, rata-rata 55% setuju dengan pernyataan tersebut, 25% tidak setuju, sementara hanya 1 dari 5 responden merasa imigrasi Muslim harus dilanjutkan. Polandia adalah negara yang paling mendukung larangan imigrasi Muslim dengan 71% responden setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian diurutkan kedua ada Austria dengan 65% yang juga setuju untuk melarang imigrasi Muslim. Negara lain yang setuju terhadap larangan imigrasi Muslim diantaranya Hungaria, Prancis, dan Belgia. Survei tersebut juga mempunyai dampak terhadap negara yang setuju terhadap larangan imigrasi Muslim. Dampak tersebut seperti dampak politik terhadap pemilihan presiden. Chatham House menemukan bahwa rata-rata orang yang setuju terhadap larangan imigrasi Muslim berasal dari kalangan pensiunan dan juga dari kalangan orang yang berpendidikan. Sebanyak 59% responden lulusan sekolah dan setengah dari lulusan universitas setuju untuk menghentikan kedatangan imigrasi Muslim.
Chatham House hanya menemukan 2 negara yang memiliki mayoritas responden siap menyambut lebih banyak Muslim, yaitu Spanyol dan Inggris. Menurut data dari CNCB, masalah migrasi adalah hal yang selalu dibicarakan oleh beberapa negara Eropa karena menyangkut masa depan negara-negara di Eropa, terutama dalam bidang ekonomi, terutama juga untuk mengatasi kelangsungan hidup masyarakat Eropa, seperti yang dikatakan oleh Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Luar Negeri Hungaria kepada pihak CNCB. Kita bisa melihat pemilihan parlemen nasional di Eropa. Yang menentukan hasil atau keberhasilan adalah pihak yang memiliki kebijakan tentang migrasi dan anti-migrasi. Yang mana sudah jelas bahwa migrasi merupakan faktor kunci dan keberhasilan parlemen nasional di Eropa. Sehingga yang dikatakan oleh Sugiarto yang mewakili pemerintah Viktor Orban menghasut nasionalis yang disebut pengacau Eropa karena memproklamirkan dirinya mengabaikan nilai-nilai demokrasi liberal tradisional Uni Eropa. Pemilihan Australia pada musim gugur lalu melihat kemenangan terbesar bagi partai-partai sayap Kanari sejak tahun 1930-an yang semuanya mengambil garis keras pada migrasi dan Muslim. Mayoritas imigran yang masuk ke wilayah Eropa berasal dari beberapa wilayah seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Akibat konflik dan peperangan di wilayah ini, yang mana antara tahun 2015 dan 2017 lebih dari 1 juta pencari suaka dan migran ekonomi memasuki UI, menjadikan gelombang masuk pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Ketika Hungaria belum mendirikan pagar di sepanjang garis perbatasan dengan Kroasia dan Serbia, sebelumnya Hungaria menjadi pagar utama untuk memasuknya imigran ke wilayah UE. Akan tetapi, langkah-langkah keamanan yang diambil oleh berhasil dan tidak teratur secara signifikan dari puncak arus imigran yang terjadi pada tahun 2015. Pada bulan Desember 2017, mencatat permohonan suaka di Hungaria mencapai 1.120 per bulan dan di Jerman lebih banyak lagi yang mengirim permohonan tersebut. Islam dan imigran Muslim di seluruh Eropa telah memicu kekhawatiran keamanan serta sentimen masyarakat Eropa terhadap Islam. Menurut jejak pendapat Gallup dari Juni 2017, 66% orang Eropa percaya terorisme non-residen sebagai masalah serius, yang sudah jelas bahwa masalah imigran merupakan masalah utama yang dihadapi oleh Uni Eropa dari sejak dulu dan sampai sekarang, yang belum menemui solusi yang tepat dan permasalahan imigran ini. Dan kebanyakan imigran Muslim masuk melalui jalur barat, terutama masuk melalui Hungaria yang merupakan pintu utama masuk Eropa. Sebagai besar imigran berasal dari wilayah Timur Tengah seperti Afrika dan Asia karena sebab konflik dan peperangan. Permasalahan lainnya yaitu masyarakat Eropa mulai tidak nyaman dengan kehadiran para imigran Muslim karena mereka masih mempunyai sentimen Islamfobia, bahwa Islam adalah agama yang ekstrem serta rasis. Jadi menurut imigrasi adalah suatu hal masalah yang sangat pelik dihadapi oleh Eropa karena belum ada solusi yang tepat. Terlepas hal itu, adanya imigran masuk ke negaranya
juga sangat menguntungkan bagi mereka. Akan tetapi, banyak juga sisi negatifnya. Pasti ada sisi positif dan negatif dengan adanya imigran muslim ini. Lantas, bila mana mereka menolak ini justru bertentangan dengan hukum internasional tentang kemanusiaan dan hak